Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Suryanita. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul mengevaluasi media massa. Sebelumnya, yang terhormat Bapak dosen Bapak Deni Prayoga MIKOM dan rekan-rekan yang saya banggakan sekalian. Mengevaluasi media massa. Konten yang pertama yaitu ada rapat umum pemegang saham atau RUPS, yang kedua rapat umum bulanan, yang ketiga rapat umum mingguan, yang keempat rapat mingguan redaksi, yang kelima rapat mingguan iklan, yang keenam rapat mingguan HRD. Yang pertama, rapat umum pemegang saham atau RUPS. Pengertian rapat umum pemegang saham atau RUPS. Sebelumnya, saya mengangkat tentang media massa adalah alat atau sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak yang luas. Istilah massa merujuk pada kemampuan media untuk menjangkau banyak orang secara stimulus dan cepat. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah forum resmi yang diadakan oleh perusahaan untuk berkumpulnya pemegang saham dalam rangka mengambil keputusan penting terkait perusahaan tersebut. RUPS merupakan organ tertinggi dalam sebuah perseroan terbatas atau PT dan memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya, jenis-jenis RUPS. Yang pertama, RUPS tahunan, diadakan setidaknya sekali dalam setahun, biasanya sebelum akhir bulan Juni untuk membahas laporan tahunan dan keputusan penting lainnya. Yang kedua, RUPS luar biasa, diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan untuk membahas hal-hal yang mendesak yang tidak dapat menunggu hingga RUPS tahunan. Wewenang RUPS 1. Mengangkat dan memberhentikan anggota direksi dan dewan komisaris. Yang kedua, menyetujui perubahan anggaran dasar. Yang ketiga, memutuskan pembagian laba. Yang keempat, menyusun laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris. Proses pengambilan keputusan dalam rapat RUPS. Yang pertama yaitu persiapan RUPS, yang kedua pelaksanaan RUPS, yang ketiga metode pemungutan suara, yang keempat pengumuman hasil. Peran media massa dalam konteks media massa yaitu informasi mengenai RUPS sering dipublikasikan untuk memberikan transparansi kepada publik dan pemegang saham. Media massa berperan penting dalam menyebarluaskan informasi terkait hasil RUPS, keputusan strategis yang diambil serta dampak terhadap perusahaan dan pemegang saham. Yang kedua, rapat umum bulanan. Rapat umum bulanan adalah pertemuan yang diadakan secara rutin setiap bulan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengevaluasi kerja, merencanakan kegiatan mendatang, dan membahas isu-isu penting. Tujuan rapat umum bulanan yaitu evaluasi kinerja. Rapat ini bertujuan untuk menilai pencapaian kinerja selama sebulan sebelum dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang kedua, perencanaan. Kegiatan rapat ini digunakan untuk merencanakan kegiatan dan strategi yang akan dilaksanakan pada bulan berikutnya. Yang ketiga, diskusi masalah. Peserta dapat membahas masalah kendala atau masalah yang dihadapi dalam operasional dan mencari solusi bersama. Proses pelaksanaan. Agenda rapat. Setiap rapat biasanya memiliki agenda yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, partisipasi anggota. Rapat dihadiri oleh semua anggota yang relevan, termasuk manajemen dan staf terkait. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Keputusan diambil berdasarkan diskusi dan pemungutan suara jika diperlukan. Pengaruh media massa. Media massa berperan dalam menyebarluaskan informasi mengenai hasil rapat umum bulanan kepada publik, termasuk pemegang saham dan masyarakat umum. Ini penting untuk transparansi dan akuntabilitas organisasi.
Laporan hasil rapat sering dipublikasikan untuk memberikan gambaran tentang kinerja dan rencana strategi ke depannya. Yang ketiga, rapat umum mingguan. Rapat umum mingguan adalah pertemuan rutin yang diadakan setiap minggu oleh organisasi atau perusahaan untuk membahas masalah-masalah yang bersifat rutin dan mendesak. Tujuan rapat umum mingguan yang pertama, evaluasi kinerja. Rapat ini bertujuan untuk menilai kinerja tim atau organisasi selama seminggu sebelumnya. Yang kedua, diskusi isu rutin, membahas masalah yang muncul dalam operasional sehari-hari. Yang ketiga, koordinasi tim, memastikan bahwa semua anggota tim berada pada halaman yang sama dan memahami tugas serta tanggung jawab masing-masing. Rapat umum mingguan, pengaruh media massanya, yaitu media massa berperan penting dalam menyebarkan informasi terkait hasil rapat umum mingguan kepada publik dan pemangku kepentingan. Laporan mengenai hasil rapat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi, serta memberikan gambaran kepada masyarakat tentang bagaimana suatu organisasi menangani isu-isu yang ada. Contoh penerapannya yaitu beberapa pemerintah desa mengadakan rapat mingguan untuk membahas masalah rutin seperti penanganan kesehatan masyarakat atau pengelolaan sumber daya lokal. Rapat ini membantu dalam mengambil keputusan cepat dan efektif untuk mengatasi permasalahan yang muncul secara berkala. Yang keempat, rapat mingguan redaksi. Rapat mingguan redaksi adalah pertemuan rutin yang diadakan setiap minggu oleh tim redaksi media massa untuk membahas dan merencanakan konten berita. Rapat ini sangat penting untuk memastikan kualitas dan relevansi berita yang akan dipublikasikan. Tujuan rapat minggu redaksi yang pertama yaitu koordinasi konten, menyusun dan merencanakan konten berita untuk minggu yang akan datang. Yang kedua, evaluasi kinerja, mengkaji hasil liputan minggu sebelumnya, termasuk keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. Yang ketiga, diskusi isu terkini, membahas isu-isu terkini yang perlu diinput atau diangkat dalam berita. Yang kelima, rapat mingguan iklan. Rapat mingguan dalam konteks iklan di media massa adalah pertemuan rutin yang diadakan oleh tim pemasaran atau periklanan untuk merencanakan, mengevaluasi, untuk memastikan efektivitas kampanye iklan, serta menyesuaikan strategi dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Pengaruh media massa. Rapat mingguan ini berpengaruh signifikan terhadap media massa karena hasil rapat seringkali menentukan arah iklan yang akan ditayangkan. Media massa, baik cetak maupun elektronik, akan mendapatkan informasi tentang kampanye iklan baru sehingga dapat mempersiapkan ruang iklan dan jadwal tayang. Contoh rapat mingguan yaitu sebuah agensi periklanan di Jakarta mungkin mengadakan rapat mingguan setiap Senin pagi untuk membahas kampanye iklan kepada klien-klien mereka. Dalam rapat ini, topik yang dibahas evaluasi kampanye iklan, produk baru yang akan diluncurkan oleh kliennya, termasuk analisis data, respon konsumen, dan efektivitas media yang digunakan. Strategi baru, diskusi mengenai rencana untuk memanfaatkan media sosial sebagai platform tambahan untuk menjangkau audiensnya secara lebih luas. Hasil rapat keputusan ini meningkatkan anggaran iklan di platform digital. Berdasarkan analisis bahwa iklan tersebut mendapatkan respon positif dibandingkan dengan media konvensional. Selanjutnya, yang keenam, rapat mingguan HRD. Rapat mingguan HRD atau Human Resource Department adalah pertemuan rutin yang diadakan setiap minggu oleh tim HRD untuk membahas berbagai isu terkait manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Tujuan rapat mingguan HRD yang pertama yaitu evaluasi kinerja karyawan, menilai kinerja karyawan berdasarkan hasil kerja minggu sebelumnya dan memberikan umpan balik atau feedback. Yang kedua, perencanaan program pengembangan, merencanakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, diskusi isu karyawan, membahas masalah yang dihadapi oleh karyawan, seperti konflik antar karyawan atau tantangan dalam pekerjaannya. Pengaruh pada media massa. Hasil rapat mingguan HRD dapat berpengaruh
pada media massa dalam hal menyampaikan informasi terkait kebijakan perusahaan, program kesejahteraan karyawan, dan inisiatif pengembangan sumber daya manusia. Contoh rapat mingguan HRD. Sebuah stasiun televisi mungkin mengadakan rapat mingguan HRD setiap Rabu pagi. Topik yang dibahas evaluasi hasil survei kepuasan karyawan, rencana pelatihan, keterampilan baru untuk jurnalis, dan pembahasan tentang kebijakan kerja yang fleksibel. Hasil rapat keputusan untuk meluncurkan program pelatihan baru berdasarkan umpan balik dari karyawan dan penyesuaian kebijakan cuti untuk mendukung keseimbangan kerja hidup karyawan. Kesimpulan, rapat media massa khususnya dalam konteks organisasi atau perusahaan media merupakan forum penting untuk membahas dan merumuskan strategi pemberitaan, evaluasi kinerja, serta perencanaan konten. Melalui rapat ini, media massa dapat memastikan bahwa mereka tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat. Sekian penampilan PPT saya. Jika ada salah kata tolong dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.